Ya, pemirsa, kita akan bergabung dengan analis MNC Sekuritas untuk membahas perdagangan saham hari ini. Ya, dan untuk membahas bagaimana pergerakan IHSG sepanjang hari ini, kita telah terhubung dengan Bapak Edwin Sebayang, analis dari MNC Sekuritas. Selamat sore, Pak Edwin. Selamat sore, Mas. Ya, Pak Edwin, kita lihat hari ini IHSG kembali terpuruk masuk di bawah level 4.000. Ini Anda melihatnya apakah memang apa yang sudah diberikan oleh pemerintah, insentif-insentif yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah ini masih belum efektif untuk menunjang pergerakan IHSG hari ini? Iya, kalau kita lihat kan bukan hanya soal insentif ya, Mas ya. Tetapi kalau kita lihat memang kan pergerakan bursa regional itu tidak kondusif ya. Di mana kita lihat Dow Jones kemarin itu di Jumat tutup turun tajam, lalu kita lihat Dow Jones Futures juga sudah minus 800 lagi. Kita lihat bursa regional juga Hang Seng juga minus 1.100, buka market Eropa juga rata-rata minus 3 dan 4%. Nah, dampak-dampak itu semuanya memberikan sentimen negatif bagi IHSG hari ini, sehingga tadi sempat di trading halt dihentikan karena memang sudah turun 5%, Mas. Ya, Pak Edwin, ini kan trading halt ini sudah diberlakukan sebanyak 5 kali di bulan Maret ini. Ini ada pengaruhnya nggak kira-kira dari trading halt atau kebijakan trading halt yang dilakukan oleh BI ini? Ada pengaruhnya karena artinya investor itu diberikan waktu untuk berpikir ya kan selama 30 menit ini apakah memang mereka akan melanjutkan aksi jual atau tidak. Jadi menurut saya sih bermanfaat apa yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia. Ya, itu pengaruh yang positif bagi pelaku pasar. Tapi bagaimana, apakah ada pengaruh negatifnya juga terkait dengan trading halt yang dilakukan berulang-ulang ini? Kalau menurut saya sih mungkin bukan hanya Bursa Indonesia yang memperlakukan, tapi kan juga even di Wall Street juga memperlakukan. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh Bursa Efek sebetulnya sudah menjadi keberlakuan secara umum, Mas, supaya cooling down dulu market ketika terjadi panic selling seperti saat ini. Oke, Anda tidak menyarankan atau memberikan masukan kira-kira kalau seandainya dihentikan seperti yang dilakukan di Filipina, apakah ini juga menjadi salah satu solusi atau ada manfaatnya juga bagi bursa efek kita begitu? Saya tidak menyarankan sama sekali karena kita ini kan mekanisme pasar ya. Lalu ibarat seperti bendungan, kalau memang kita hentikan secara langsung itu malah justru membahayakan gitu loh. Ketika dibuka justru nanti orang akan adjust, nah ujung-ujung nanti turun juga sama. Jadi biarkan mekanisme itu pasar berlaku, ya akan terjadi. Yang penting saat ini adalah bagaimana kita bisa mendinginkan suasana, terutama yang kita lihat ini kan pengaruhnya dari bond market dan currency market. Karena hari ini sempat tadi rupiah kan berada di 16.850. Nah itu juga salah satu memicu dari internal kenapa IHSG mengalami kejatuhan. Jadi menurut saya sih jangan dilakukan hal tersebut karena itu jadi presiden buruk gitu loh buat buat pelaku pasar. Biarkan berlaku seperti saat ini aja. Oke, Pak Edwin, di tengah gejolak pasar dan IHSG yang makin terpuruk hingga hari ini, kira-kira apa yang dibutuhkan oleh pelaku pasar dan juga bursa efek kita ini agar minimal menahan pergerakan IHSG yang makin terperosok ini? Ada beberapa hal, Mas. Ya, pertama ini yang pasti kita harus mendinginkan suasana di bond market, lalu di currency market, ya. Itu pertama menurut saya. Lalu kedua juga tidak terkait dengan market, pemerintah ini juga harus memberikan semacam ketegasan, ya kan. Kalau misalnya contoh melakukan social distancing misalnya seperti contoh, nah itu harus diterapkan secara tegas gitu loh, Mas. Karena kalau memang tidak dilakukan secara tegas, karena kan lockdown tidak mungkin dilakukan di Indonesia, menyangkut masalah ketersediaan dana lagi, yang dipunyai oleh pemerintah. Jadi nggak mungkin lockdown itu dilakukan karena memang pemerintah tidak punya dana untuk hal tersebut. Makanya perlu diberlakukan tegas. Misalnya kalau social distancing, ya memang harus dilakukan, diterapkan. Dan juga yang selanjutnya adalah market lagi menunggu bagaimana kecepatan daripada pemerintah menangani kasus virus corona tersebut, misalnya apakah yang misalnya terjangkiti semakin melambat pertumbuhannya atau mungkin meninggal sudah tidak ada lagi. Nah itu
hal-hal itulah yang perlu dibentuk oleh pemerintah sehingga persepsi dari pelaku pasar tersebut itu akan dingin, Mas, akan cooling down. Oke. Dan itu bisa membantu sebetulnya. Pak Edwin, tapi sejauh ini seperti apa persepsi dari pelaku pasar terhadap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah kita dalam menangani wabah corona ini? Belum jelas sebetulnya apa yang dimau oleh pemerintah gitu, Mas. Jadi jadi itu sebetulnya menimbulkan keraguan bagi pelaku pasar karena apa? Ini kelihatan ada jalan sendiri-sendiri, pemerintah daerah jalan sendiri, lalu antar pemerintah daerah juga jalan sendiri, lalu juga pemerintah pusat jalan sendiri. Jadi belum ada satu komando. Oke, kita melakukan misalnya partial misalnya lockdown itu bisa dilakukan. Tapi ini sama sekali belum ada kejelasan, Mas. Siapa harus kita ikuti, Pemda atau pemerintah pusat gitu. Oke, jadi belum ada satu komando walaupun sudah ada gugus tugas ya dari BNPB begitu? Iya. Oke. Iya. Pak Edwin, ini kan banyak emiten yang sudah akan melakukan buyback ini. Ada 55 perusahaan emiten yang akan melakukan buyback termasuk 11 dari perusahaan BUMN. Apakah ini masih belum cukup untuk mendongkrak atau meminimalisir terperosoknya IHSG kita? Untuk saat ini di mana memang lagi terjadi panic selling, menurut saya tidak cukup ya, tidak cukup sama sekali. Karena kalau kita lihat market cap aja sudah turun hampir sekitar 1.000 triliun, Mas. Ya, jadi dana yang dilakukan untuk buyback sendiri dari emiten 55 emiten tersebut sama sekali tidak cukup ya. Jadi menurut saya mungkin biarkan dulu cooling down, jangan dulu intervensi. Ketika cooling down barulah bisa melakukan buyback supaya hasil lebih efektif, Mas. Tapi kalau sekarang mereka melakukan buyback, saya rasa tidak efektif. Itu pertama. Kedua juga kalau kita lihat dari buyback tersebut kan tidak semua emiten mempunyai kekuatan dana yang sama besarnya. Ya kan ada yang hanya beberapa miliar, ada sampai triliunan. Jadi sangat bervariasi sekali gitu. Jadi kalau memang hanya 1-2 emiten yang menyediakan dana cukup besar untuk buyback, tapi ternyata yang lain sebetulnya kecil-kecil aja sebetulnya tidak bisa berdampak besar juga gitu, Mas. Oke, Pak Edwin. Perlu kita lakukan. Artinya Anda sepakat bahwa untuk melakukan buyback di saat-saat seperti ini belum tepat begitu ya, karena harus butuh waktu untuk cooling down dulu begitu. Benar, Mas. Benar, Oke. saya setuju. Baik, Pak Edwin, di tengah gejolak di IHSG kita hari ini, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh pelaku pasar dan kira-kira rekomendasi, masih adakah rekomendasi emiten atau saham yang bisa dipertimbangkan untuk dikoleksi? Iya, jadi kalau kita lihat ini kan ada sektor yang diuntungkan, ada sektor yang memang sangat tidak diuntungkan. Nah, kita sebagai investor pelaku pasar pasti ada blessing in disguise lah dari setiap kondisi. Nah, kalau saya melihat beberapa sektor yang masih diuntungkan dengan keadaan seperti ini, misalnya sektor farmasi, jadi investor bisa masuk ke saham-saham tersebut. Lalu juga sektor-sektor yang berkaitan dengan currency sensitivity. Artinya apa? Yang mendapatkan penghasilan dalam dolar itu juga mungkin kita bisa tuju, seperti contoh saham-saham berbasis coal atau batu bara misalnya kan, atau saham-saham berbasis telekomunikasi, atau berbasis fast moving consumer good ya, atau juga berbasis misalnya untuk consumer ya. Nah, itu saham-saham yang bisa kita masuk ya untuk kita bisa mendapatkan keuntungan di tengah situasi saat ini, Mas. Jadi kita harus benar-benar selective buying terhadap selective sektor, Mas. Oke, baik. Terakhir, prediksi Anda besok apakah IHSG masih akan terkoreksi? Saya melihat ada peluang besar masih cukup koreksi, Mas, tetapi tidak setajam hari ini, Mas. Oke, baik. Terima kasih Pak Edwin sudah bergabung di Closing Market. Terima kasih, Mas. Selamat sore. Selamat sore, selamat kembali beraktivitas.